Mungkin perkenalan dulu dari kami dari Universitas Swasta Trijati mau melakukan sesi interview untuk mengenal biro arsitek itu seperti apa untuk memenuhi mata kuliah teknik komunikasi arsitektur. Mungkin bisa kita mulai dari profil ini ya, perusahaan mungkin dari nama bironya, terus mungkin dari tahun, profil singkat prinsipalnya, mungkin terus sama bidang pekerjaan, skupnya kayak gimana sih mungkin kayak tadi. Oke, makasih. Siapa tadi? Aku Alvin, Pak. Alvin, terima kasih Alvin. Kamu namanya tapi yang di WA bukan Alvin apa? Saya bilang. Kayaknya Alvin. Oh Alvin, oh iya. Saya jangan saya nama orang lain. Ya, ya makasih ya udah datang pagi ini gitu. Jadi ya kami Krea Arsitek ya, Krea Arsitek kalau PT kita namanya PT Krea Matra Cipta Rupa. Jadi kami itu memang bukan kantor apa namanya yang sudah lama lah, istilahnya relatif kita baru 2017 itu berarti ya 9 tahun itu kalau untuk umur kantor studio arsitek sih itu masih sebaik lah karena rata-rata umurnya panjang, profesi arsitek itu boomers lah, jadi kayak emang takes long time lah untuk prosesnya. Kalau kalian tahu kan dari lulus, memang pada zaman saya belum ada lah KPR segala macam, tapi ya itu emang seperti profesi lainnya kayak dokter, pengacara, akuntan dan lain-lain itu kayak udah ada panjang lah. Nah jadi kami start tuh 2017, kami punya 2 studio, satu di Jakarta, satu di Jogja. Studio Jakarta tuh yang ini, prinsipal saya. Di Jogja tuh ada prinsipalnya Mas Fani, Pak Herman Irfani. Kenapa kita ada di Jakarta sama di Jogja itu sebenarnya karena emang kami tuh dulu latar belakangnya tuh kami ketemu lama di Singapura. Jadi saya kerja di sana tuh 10 tahun, Pak Fani itu malah 11 tahun. Jadi kayak jeda 1 tahun lah untuk saya pulang duluan. Jadi kayak ya seperti cerita biro arsitek pada umumnya ya mungkin ya. Jadi kayak kita tuh berguru dulu. Saya tuh kerja sama orang itu mungkin sekitar 13 tahun ya. 13 tahun sebelum buka kantor sendiri juga. Nah mirip sama Fani. Jadi Pak Herman Fani, saya manggil Fani lah gitu. Mirip sama Fani gitu. Saya satu angkatan sama Fani. Saya dari Trisakti, Fani dari UGM. Dari Jogja gitu. Nah kita ketemunya di Singapura. Jadi ketemunya di Singapura. Kita sama-sama kerja di kantor yang sama gitu ya. Fani 11 tahun tuh di DP Arsitek Singapura. Banyak ngerjain di proyek tuh di Indonesia. Saya 5 tahun di DP. Saya kemudian 5 tahun lagi di HB Design namanya ada. Jadi kayak 5 tahun solid 10 tahun. Fani 11 tahun. Nah udah. Rasanya kayak udah cukup itu 13 tahun, terus juga mungkin ya kayak puncak apa namanya, salah satu puncak milestone lah ya, pencapaian itu ya buka kantor sendiri. Udah setelah 10 tahun di sana 2016 sepertinya ekonomi bagus gitu ya, kelas menengah banyak segala macam. Ya udah 2017 saya mutusin pulang gitu. Sebelumnya ya cari project dulu lah, ada segala macam. Ya udah long story short ya sampai hari ini alhamdulillah kami sudah berjalan hampir 9 tahun. Variasi project kita juga cukup variatif lah, dari apartemen, mixed use, mall. Kami lagi banyak kerjain sekolah sekarang, sekolah kampus. Kemudian juga bisnis as usual kita mungkin ya sama developer lah, cluster housing, township gitu-gitu sih. Berarti ini ya Pak, kalau mau ngerjain semuanya dari nol gitu kayak main arsiteknya gitu ya? Iya, jadi kita sih memang kita desain arsitek lah ya. Kita mengkategorikan kami itu ya desain arsitek lah. Jadi kan mungkin kalau kalian pernah baca apa literatur itu kan kayak ada desain arsitek, ada production arsitek, istilahnya ya mungkin itu pilihan bisnis lah sebenarnya. Karena memang mungkin ada satu kantor yang memang kuatnya itu di produksi, kuatnya itu di design development, dan apalagi di Indonesia itu kan juga model proyeknya kayak begitu ya, terutama proyek pemerintah ya. Kan model kan basic design, DED, udah sampai selesai. Nah jadi ada orang yang hanya memfokuskan di basic design. Nah kami sih sebenarnya
tidak memfokuskan lah, tapi memang kami menitik beratkan pada di quality of design-nya itu sih. Jadi kadang pun kami di skala project yang sangat besar gitu ya, kita ada ngerjain kampus, di kampus mungkin nggak swasta juga ya, tapi yayasan PLN, yaitu kami kolaborasi sama, karena itu projectnya ada 6 tower, 6 bangunan gitu ya, lead desainnya kami, tapi produksinya itu dikerjain sama kita kolaborasi lah untuk BIM segala macam, untuk segala macam gitu. Jadi kita fokus di desain, terus kemudian kita kerjasama sama orang untuk gabung gitu. Oh ya, kita kolaborasi untuk ngasih lebih satu produk lah, kurang lebih gitu sih. Berarti mulai dari basic konsep sampai gambar teknis mungkin? Iya, Atau iya. sampai gambar Iya. teknis juga. Oh, oke. Sampai pengawasan lah kan, Sampai pengawasan. sampai selesai Iya, ya, sampai ya sampai pengawasan berkala lah kita nyebut. Sambil minum, Mbak, Mas. Kalau mau Beli cemil nggak apa-apa. Kamu jangan berdiri aja di situ. Betul sih. Oh iya. Satu gambar. ya mungkin ke bagian bawah kita pakai mungkin alurnya sih tadi kayaknya udah ya alur ya. Alur ini sih mungkin dari desain awalnya kayak gimana, terus di pertama untuk konsepnya mungkin kayak gimana. Kadang tuh ya brief tuh pasti ada yang dari awal, tapi kadang kita tuh juga ada yang istilahnya project nerusin tuh maksudnya gini. Oke, sebelumnya tuh misalnya katakan udah ada master plan, misalnya katakan kayak kampus atau rumah sakit gitu. Itu kan kadang kan lagi rumah sakit ya, kami juga lagi ngerjain rumah sakit. Rumah sakit itu kan jarang yang benar-benar dari awal. Maksudnya benar-benar dari awal tuh biasanya oke, dia tuh udah rumah sakit tipe A misalnya ya, tipe C gitu misalnya, berapa bed gitu, misalnya 100 bed, polikliniknya berapa. Nah, habis itu mereka pengen kembangkan. Nah, itu kan sebenarnya nggak yang full dari awal kalau kita ngomong secara bangunan. Tapi briefnya mungkin bisa baru, karena oh iya saya tuh rumah sakit tipe C gitu ya, cuman 100 bed, terus kemudian mau ditingkatkan, bednya mungkin nambah 150, terus kemudian polikliniknya spesialisnya mungkin nambah. Nah itu kan bisa aja sesuatu yang beda gitu. Nah tapi ternyata dia rumah sakitnya mau jadi rumah sakit yang menitik beratkan pada ibu dan anak gitu misalnya. Nah, jadi itu kalau brief sih ataupun existing itu ya benar-benar tergantung ini sih, tergantung kebutuhan pemberi tugas, gitu sih. Dari awal proyek berarti sesuai standarisasi rumah sakit tersebut. Iya ya pasti, karena kan ya kita kan ya di Indonesia ya pasti standar rumah sakit itu kan sebenarnya sudah diatur lah sama Kemenkes gitu, ataupun dari Pemprov kebutuhannya. Tapi dari pemberi tugas, katakan dari owner itu ya mereka punya masing-masing. Oh iya, saya mau ke rumah sakit ibu dan anak, saya misalnya mau ke spesialis jantung gitu misalnya. Nah itu udah kebutuhan dan kesiapan pemberi tugas lah pengelola rumah sakit. Biasanya sih kalau komunikasi dengan klien tuh yang paling bagus kayak gimana sih Pak? Kalau misalnya kita mungkin lagi tender atau lagi apa sih? Lagi diskusi sama klien itu Pak, mungkin caranya mungkin kayak gimana sih paling bagus untuk Ya jangan marah-marah gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada ini sih ya, kita as a human being sih ya, maksudnya sewajarnya lah ya, kita juga pengen profesi ini pasti ya, kita pengen profesi ini dihargain lah. Jadi kita juga nggak bisa kayak ya ini kalau kami gitu ya kita memposisikan diri sebagai apa namanya konsultan ya, maksudnya kita sejajar dalam artian kayak mereka hire kita itu, membayar kita itu bukan untuk mengerjakan apa yang mereka suruh sebenarnya. Jadi ya maksudnya tuh gini, kita ini bukan penjahit. Kalian bayangin kalau penjahit itu kan oke, ini ada baju itu kemudian udah dijahitin, modelnya udah ada, ikutin ini, dijahitin gitu. Ya kita bukan kayak gitu. Kita itu kalau arsitek tuh ya pasti ya, terutama kami menghindari kayak ya kami tuh memang ya desainer baju lah istilahnya. Jadi kayak oh iya bapak ini kayaknya apa agak gemuk gitu ya, kayaknya bapak mungkin jangan pakai pola horizontal karena akan makin kelihatan lebar. Nah kita pengen hubungan sama klien tuh bisa yang seperti itu gitu. Jadi kayak kadang tuh mereka kan ya mereka bukan sesuatu yang familiar sama dunia
bangun-membangun ataupun arsitektur, rasa dan lain-lain gitu. Nah itu kan kadang maksud saya tuh mereka tuh nggak punya bayangan, pengetahuan mereka nggak ada. Mereka biasanya hanya melihat visual aja ya, apalah sekarang apa sih Instagram, Pinterest dan lain-lain itu kan semuanya kan kayak ya skin deep ya, hanya di permukaan gitu menurut saya. Nah, jadi kalau mau itu hanya kayak di permukaan ya mereka nggak tahu kedalamannya. Nah kita yang bisa ngasih tahu gitu. Jadi sebenarnya kayak dulu mantan bos saya itu selalu bilang tuh kayak we give the clients something that they don't even think that they actually want it gitu. Kayak mereka tuh nggak kepikiran pengen itu gitu. Nah, kita kasih yang kayak gitu. Itu yang kayak kita sih dari kami tuh berusaha seperti itu sih ke klien. Jadi maksudnya kayak ya oke, untuk awal-awal tuh wajar lah. Mas Relan saya maunya gini gitu. Itu aja deh, udah oke, kita oke aja dulu. Maksudnya kita juga tetap nggak yang Pak langsung nggak bisa, itu nggak mungkin lah. No way gitu. Jadi oke, kita tampung, diplomatis dulu segala macam. Tapi in the end akhirnya oke, kayaknya kita ada proposisi lain nih Pak. Nah akhirnya baru mereka bisa lihat. Tapi apa yang mereka mau itu ya, yang kejadian itu ya kita provide juga pasti. Tapi ini loh, menurut kami itu dengan ilmu kami gitu ya, dengan apa yang kita lihat, memprediksi masa depan, kebutuhan bapak, kan kadang mereka nggak ngelihat. Nah itu yang coba kita offer ke klien sih sebenarnya. Jadi kesejawatan saling menghargai itu penting. Jadi kita itu bukan kayak itu saya bilang tadi, bukan kayak tukang gambar yang kayak Mas ini ya bikin kayak gini gitu, kayak apa namanya ya kalau Pak Tan kalian tahu Tan Shanghai? Oh, yang di Bandung ya Pak? Yang di Bandung. Pak Tan itu tuh dia menganalogikan gini, dia tuh cuman penjual pisang goreng. That's it. Dia nggak jual molen, dia nggak jual pisang bakar, dia nggak jual pisang pakai keju, itu nggak. That's it. Saya cuma jual pisang goreng. Saya dulu pernah sama Bapak, bukan ini sih. Anaknya apa? Bukan, saya dari Patan kan di Bandung. Saya waktu itu di Pasar Minggu di kontraktornya. Jadi kita selalu kliennya tuh Patan. Iya. Karena kok iya. Dia kan ada rumah di Pasar Minggu tuh, saya ingat di pinggir jalan. Iya betul. Itu kontraktornya dulunya Pak Patan suka ke situ, ke kantor saya yang dulu. Itu sih kurang lebih analoginya ya kalau saya coba. Kalau itu kan dengan klien Pak, kita kan sebagai arsitek dan kita calon-calon arsitek kan suka pengen itu desain tuh wow, bagus, estetik, dan kadang-kadang agak ya misalnya bukan agak nyeleneh gitu ya, pengennya yang gimana gitu. Tapi kan mungkin dengan konsep kita mungkin ada suka bentrok dengan kontraktor gitu. Kayak kita pengennya ini, tapi kata kontraktor wah ini sulit nih. Nah bagaimana sih biasanya di arsitek ini berkomunikasi dengan si kontraktor itu agar konsep yang kita mau, gambar yang kita mau berjalan sesuai yang sudah di planning gitu. Iya sebenarnya, nah itu sebenarnya latar belakang kenapa arsitek sama kontraktor itu nggak bisa desain dulu. Nggak bisa desain. Jadi sebenarnya kita itu kan mengerjakan itu sesuatu yang kembali lagi ke yang awal tadi ya, kita itu kan bantu klien sebenarnya. Jadi klien itu pemberi tugas kita itu dia punya sesuatu gitu ya, dia punya sesuatu. Apalagi katakan klien kita bangunan publik ya, yang enggak, klien itu jadi dua kalau bangunan publik. Karena yang menggunakan itu bukan cuma yang bayarin bangunan atau memberi tugas, tapi yang pakai bangunan itu klien juga. Nah itu tuh kadang tuh nggak dilihat juga sama pemberi tugas sebagai pemilik bangunan. Tapi ya itu ketika kita bicara bangunan publik kan penggunanya itu orang lain. Nah pengguna orang lain itu tuh kayak sesuatu yang kita mesti pikirkan gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaan kamu ya. Menurut saya justru itu sih negosiasinya kita itu adalah klien itu kontraktor ataupun pelaksana lapangan siapapun ya, termasuk semua konsultan MEP, structure, environmental science, segala macam itu mereka tuh harus, kalau saya tuh selalu mengkomunikasikan ke mereka tuh ya tujuan kita tuh harus sama-sama gitu. Kita pengen ngasilin bangunan yang baik,
yang berguna, yang berfungsi baik itu, misalnya yang kamu bilang tadi ya, yang bagus, yang nyeleneh atau apa ya. Nyeleneh itu kan sebenarnya apapun itu kan yang disetujui oleh klien. Kalau enggak ya yang ada gunanya, kita cuma memuaskan ego itu menurut saya bukan arsitek yang baik juga. Nah itu tuh menurut saya tuh harus dikomunikasikan dari awal, dan klien tahu. Jadi nih bentrokan kayak gitu tuh saya nganggapnya tuh kita tuh bukan bentrokan. Jadi intinya kalau kayak kontraktor ngotot, arsitek ngotot itu misalnya, tapi dua-duanya dengan landasan basic ilmu yang sama, tuh sebenarnya kita berdua tuh berarti kerjanya serius. Kebayang maksudnya, intinya kita sama-sama serius. Oh kalau kontraktor tuh misalnya bilang, ya oke, misalnya Pak ini nggak bisa Pak, katakan misalnya ini balok beton gitu, nggak bisa kita puncture, kita bolongin baloknya buat kabel atau buat apa. Nah itu nggak bisa, karena dari sudut pandang kekakuan struktur dari sipil itu akan mengurangi kekuatan. Nah tapi kalau dari kita gitu, dari arsitek, dari MEP misalnya, ya kita harus itu tuh, karena memang kita nggak pengen pipanya kelihatan loh. Nah itu kan sebenarnya tujuannya dua-duanya sama-sama baik. Yang satu menjaga kekakuan struktur, yang satu misalnya menjaga supaya pipanya nggak kelihatan. Nah itu kan dua-duanya tujuannya baik nih. Nah ya kita cari itunya. Cari solusi bareng. Tapi balik lagi, cari solusi bareng itu tujuannya tuh supaya bangunannya baik, bagus dan apa. Nah jadi akhirnya dua-duanya tuh nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Tapi yang menang itu siapanya, proyeknya. Jadi bisa aja kita yang salah, bukan yang salah, kita aja yang kayak, oh ya kita harus ngikutin itu, karena ya emang kalau dari itu, oh kayaknya udah nggak mungkin. Ya udah emang harus keluar, pipa yang harus keluar ya kita harus cari jalan keluar. Oh ya mungkin ada pipa di sebelah kanan ditutup sesuatu, ya berarti mungkin yang kiri kita buat kayak dami-damian seolah-olah dia simetris. Nah itu udah mainan kita lah sebagai arsitek. Itu sih. Jadi maksudnya saya selalu balikin itu ke tujuannya. Tujuan kita itu mendesain itu tuh buat apa gitu bangunan. Jadi kayak sama-sama tahu gitu. Ini tuh for the sake of the project gitu. Yes, itu sih paling. Nanti kita langsung ke bagian 3. Di Krea ini konsep desain yang paling sering digunakan atau ciri khas dari Krea itu kayak gimana sih kan? Oke. Range klien kita tuh beragam ya. Jadi dari kita di rumah pribadi juga, dan tapi kita juga punya kesempatan ngerjain kayak bangunan publik ya, kayak mall, kayak kampus gitu. Iya, kalian sambil di ini. Nah jadi itu tuh menuntut range spektrum desain itu banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong bangunan komersial yang sifatnya jualan ya, kayak rumahan, ruko, apa segala macam. Nah itu tuh sangat luas lah spektrumnya. Nah tapi di Krea itu mungkin kalau bangunan publik ataupun apa tuh, ya kita kalau kayak style sih kita bilang kita non style ya. Kita nggak spesifik pada satu term arsitektur lah. Ya maksudnya kalau kita nyebut itu ya pasti ya kayak appropriate architecture itu, arsitektur yang pantas gitu. Jadi kalau kayak arsitektur yang pantas tuh kayak ya udah, kalau misalnya emang kita bikin bangunan perumahan nih, ya memang pantasnya itu ya kontekstual, lingkungannya nggak terlalu mencolok, tapi secara pantas juga secara komersial. Nggak ada gunanya kalau buat kami ya, nggak ada gunanya kami buat bangunan yang bagus secara arsitektur tapi ternyata nggak laku. Itu menurut saya it just doesn't work lah, nggak akan ada gunanya gitu. Itu cuman bentuknya jadi apa? Cuman jadi patung menurut saya, nggak bisa digunakan, nggak dijual, dan ya, kemudian akhirnya ya buat bisnis juga buruk. Developernya juga nggak bisa jualan, dan kalau udah developer nggak bisa jualan, ya mereka nggak akan pakai kita lagi. Itu sih. Jadi ya kita pasti spesifik secara project itu apa, kita jawab brief itu gitu. Sambil diminum ya, jalan-jalan nih, ini ada dua ini, saya ambil yang ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ini Pak, kita kan Saya sambil ini ya, oke. Itu yang di situ kasih ya Pak.
Kalau sebelumnya kan waktu awal Bapak bikin perusahaan ini, itu pertama kali dapat kliennya itu seperti apa ya? Kalian ikutin thread ya? Right. Yang berantem Yes. Saya jujur, saya cukup aktif di IAI ya sebenarnya. Jadi saya di zaman almarhum Mas Juara almarhum. Terus saya di profesian, jadi itu yang bidang yang saya akui saya dekat banget gitu kayak. Jadi kadang arsitek muda ataupun sekarang tuh punya kecenderungan kalau saya lihat, itu yang saya bilang saya baca thread pas segala macam, punya kecenderungan tuh pengen cepet banget untuk buka kantor sendiri. Jadi kayak kerja 2 tahun, 3 tahun udah main Sambara sekali itu kayak udah jumawa banget lah, kayak udah kayak jumawa tahu ya, juara makan di warung, bukan juara di warung, jagoan, merasa jagoan. Itu tuh menurut saya tuh penyakit sih buat di semua bidang lah menurut saya. Saya nggak bilang jalan saya itu yang paling benar gitu ya. Saya kerja 13 tahun, Pani juga bersama 13-14 tahun. Baru kemudian kami buka kantor sendiri. Nah kami ngerasa tuh kayak perlu ilmu yang komplit gitu ya. Ilmu yang komplit dalam hal ini tuh berarti kalau buat saya tuh kayak nyelesain bangunan dari awal sampai selesai. Dan skala itu nggak yang kayak cuma rumah gitu loh. Kayak misalnya dulu saya di kantor yang lama tuh ya kita nyelesain apartemen berapa 8 tower dari awal sampai konsep sampai selesai. Jadi ilmu yang kami dapatkan itu relatif tuh komplit gitu. Dan itu nggak ngerjain 1-2 gitu, kita ngerjain sampai 5 sampai 6 gitu. Jadi buat saya tuh pengalaman tuh penting. Jadi kalau misalnya kayak kamu suka Star Wars, ada yang suka Star Wars ya? Jadi kayak misalnya kayak Star Wars atau misalnya kayak samurai di Jepang gitu, kayak sama sensei sama itunya tuh ya mereka tuh benar-benar berburu gitu. Jadi kalau kayak di Jepang itu misalnya contohnya kayak master sushi, ada namanya Jiro, kalau kalian pernah dengar filmnya, itu murid-muridnya dia tuh itu dimulai tuh dari ya kayak mijitin ikan dulu gitu. Kamu bayangin mijitin ikan, kayak supaya sushinya tuh empuk gitu. Nah kemudian baru dia boleh pegang pisau baru pelan-pelan gitu. Jadi sampai akhirnya itu ketika dia lulus keluar dari si Jiro itu, dari sushi itu, dia benar-benar udah master juga. Nah kalau sekarang nih ya, kalau pertanyaan kamu tadi ya, belum kelar gitu misalnya, kayak belum jago gitu, tapi udah ngerasa jumawa tuh, akhirnya yang dapat tuh cuman kayak memenuhi egonya sendiri. Ketika nggak sesuai sedikit keinginan, bilangnya wah yang salah tuh dunia gitu, bukan introspeksi dianya. Mungkin ilmu gue tuh belum cukup. Nah kembali lagi itu dapetin klien itu tuh nggak ada, menurut saya nggak ada portfolio yang lebih baik dari proyek yang terbangun. Dan proyek yang terbangun itu menghasilkan klien yang happy, klien yang bahagia. Mungkin pada waktu itu bukan klien kamu personal, tapi klien di kantor kamu sebelumnya. Tapi klien kamu itu tuh nanti akan ngomong, oh ya Mas Rani dulu waktu ngerjain proyek saya itu walaupun dia karyawan segala macam, tapi dia tuh atentif, dia tuh emang mencurahkan 200% itu untuk proyek ini. Nah itu yang menurut saya itu modal utama. Dan saya terus terang karena waktu itu saya kliennya tuh kantor saya dulu di Singapura, begitu saya pulang ke Indonesia ya, klien saya di Singapura itu karena kebetulan proyek itu di Indonesia ya, mereka rela pulang dari luar negeri, Pani pulang dari luar negeri, ya udah saya kasih proyek mereka. Nah itu tuh natural banget menurut saya. Ya saya tetap nyari, tapi background kami gitu ya, background saya berdua yang misalnya punya background itu relatif lebih mudah untuk kayak kita datang ke, oh iya mereka udah ngeliat baggage kami gitu. Baggage itu maksudnya kayak latar belakang kami gitu. Dibandingin kamu kayak kamu gempur-gempuran di Instagram, gempur-gempuran di sosial media tuh, itu cuma noise aja. Kamu ya noise ya, bukan voice gitu. Kalau voice itu kan kayak oke, kita dengar ada waktunya. Tapi kalau noise itu kan cuma kayak ya noise nya mau jadi background. Nah itu maksud saya. Jadi kayak kalau kayak klien itu ya saya bilang ya itu it will build by reputation, integrity dalam waktu yang lama ya, reputasi kamu sebagai oh ya oke, mungkin kamu kerja sama orang. Sorry, siapa namanya? Rizky Pak. Siapa? Rizky. Misalnya Rizky dulu tuh, misalnya kamu kerja di Krea, kamu berapa tahun di Krea, 5 tahun nyelesain project. Klien saya tuh tahu gitu kamu, oh ini
Prinsipal saya tapi yang ngerjain kamu Rizky itu. Nah Rizky ya udah begitu kamu keluar, kamu kontak yang ini, oh Pak saya udah pindah. Nah mereka tuh akan happy, oh iya nih Mas Rizky dulu yang ngerjain sini. Jadi tuh hubungan kayak person per personnya tuh baik. Dan itu bisa baik itu karena apa? Ya kamu menghasilkan pekerjaan yang baik. Jadi nggak bisa kayak cuman modal portfolio, modal 3D, Instagram feednya bagus, nonsense lah menurut saya. Kayaknya nggak mungkin. Ya itu hanya bisa berlaku untuk klien yang pemikirannya sama. Jadi ya udah mungkin ya. Tapi kalau kamu kayak orang yang lama ya juga nggak bisa juga. Gitu. Itu sih kalau dari saya ya, maksudnya kayak ya saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau at least saya ngomong empirik secara yang saya alami itu dari pengalaman dan dari build my reputation sih, dan itu mesti dijaga. Oh enggak ya itu cepat, apalagi saat ini juga ya, gampang banget kayak temen kamu dulu. Masih cuti lama katanya. Hah? Masih cuti lama katanya. Iya nih. Terus makanya di belakang ada nih. Oh iya Pak, oke Pak. Iya tanya. Lanjut. Siap. Kalau misalnya kita dapat klien baru, nah gimana sih kita cara buat meyakinin orang tersebut buat pakai jasa kita? Terus kalaupun kita gambarnya sudah jadi, gimana sih kita cara mengkomunikasikan bahwa desain kita itu sesuai dengan keperluan klien? Meyakinkan tuh ya makanya saya bilang tadi ya. Ya kita pasti pengen proyeknya ya. Kita pasti pengen proyeknya. Tapi kita juga harus sadar sama kemampuan dan ya jujur juga kalau buat saya itu sih, jujur juga sama kemampuan diri kita. Jadi kalau misalnya ternyata ya kita belum mampu itu, tapi kita pengen proyeknya, ya kita kolaborasi lah. Menurut saya itu salah satu cara. Karena ya pasti lah sayang proyek kelewat. Tapi itu tadi tuh kayak menurut saya memantaskan diri sendiri untuk bisa menerima proyek itu juga penting. Karena kalau enggak, proyek yang nggak deliver, klien kamu nggak akan happy, nama kamu juga jadi buruk. Jadi saya selalu tekanin ke teman-teman juga, saya semua gitu. Oke, kalau uang tuh benar-benar bisa dicari, uang tuh bisa dicari. Tapi kalau reputasi udah buruk itu ya, misalnya katakan terus juga apalagi kamu udah masuk ke Instagram itu misalnya kayak sekarang gitu ya itu udah susah. Nah jadi kalau itu menurut saya ya kepercayaan itu penting, dan percaya itu ya salah satunya tadi yang saya bilang pengalaman itu. Kalau kamu punya pengalaman dan kalau misalnya kamu belum punya pengalaman ya berkolaborasi lah gitu. Percaya rezeki itu ada jalannya, akan nemuin waktunya yang tepat lah untuk sampai ke kamu. Tapi ya attitude itu tadi itu menurut saya juga penting. Itu sih kalau buat saya. Jadi kalau emang belum bisa tapi kamu pengen proyeknya ya collaborate lah sih, bagi-bagi. Nah di saat bagi-bagi itu kan kamu juga belajar juga negosiasi, bukan cuma sama klien tapi negosiasi sama temen. Oke ini proyek gue yang dapetin, mungkin persentasenya gue lebih gede gitu pas segala macam ya kayak gitu-gitu lah. Itu menurut saya tuh bagian dari perjalanan kalian juga nanti menjadi arsitek. Proses negosiasi seperti itu atau yang baik supaya nggak kamu ulangi lagi kan kayak gitu. Itu sih Lagi satu pas satu kan? Iya. Mungkin bisa. siapa aja Soalnya kita ini Pak, beda angkatan. iya ini berarti mata kuliahnya ini tekom itu ya. Iya, semester 2. Kebetulan kan saya waktu semester 2 lagi ada trouble gitu. Sekarang lagi ngulang teknologi ini semester 2. Itu mah wajar. Iya namanya itu. Ini kita boleh minta izin untuk tur studio atau untuk foto-foto? Ya boleh aja sih. Ya studio kami sih ya ini aja. Yaitu saya suka di situ. Ini kayak meeting kita. Sebenarnya tuh kita di sini tuh ada tim arsitek. Jadi udah di arsitek kayak ini kayak co-working space itulah. Ya, ini sama nih supaya kadang ada sebelah kerja itu kayak ya stimulus lah. Ini kan kadang kalau ini sepi ya sebelah ramai ya kerjanya di. Jadi ini sebelah juga kantor yang lain. Jadi kayak kurang lebih gitu sih. Ya ini ya.